Oke, selamat datang di analisis kita kali ini. Kita bakal langsung bedah sebuah topik yang lumayan panas. Sering kan kita lihat potongan perdebatan politik di berita yang penuh emosi dan saling teriak? Nah, hari ini kita mau tembus semua kebisingan itu. Kita bakal bongkar apa yang sebenarnya terjadi waktu para pembuat kebijakan di Kongres adu mulut soal harga dari sebuah intervensi militer, khususnya terkait Iran. Dan asal tahu aja, ini bukan cuma soal deretan angka di kertas loh. Ini benar-benar soal gimana dua kubu pakai tolok ukur yang sama sekali beda buat nentuin apa yang terbaik buat negara. Seru banget kan? Yuk kita mulai. Biar nggak bingung ngikutin perdebatan yang intens ini, kita udah siapin peta jalannya. Kita bakal mulai dari melihat bentrokan panas di Kongres, terus masuk ke perdebatan soal label harga, dampaknya ke ekonomi domestik, ngomongin biaya yang nggak terukur, sampai akhirnya ngebahas dilema kebijakan yang paling mendasar. Kita mulai dari bagian pertama, bentrokan panas di Kongres menembus kebisingan perdebatan. Coba perhatiin gimana saksi dari pihak pemerintah ini ngebuka diskusinya. Sepanjang perdebatan, argumen mereka itu selalu dipatok ke satu tujuan, keamanan yang super besar. Tiap kali dicecar soal biaya, mereka pasti balikin fokusnya ke satu pertanyaan eksistensial ini. Berapa sih yang bakal Anda bayar untuk mastiin Iran nggak dapat bom nuklir? Buat mereka, ini tuh harga mati. Sesuatu yang nilainya nggak bisa cuma dihitung pakai kalkulator atau buku kas biasa. Tapi di sisi lain, langsung ditangkis nih sama perwakilan Kongres. Keluhan utama mereka justru kebalikannya. Fokus mereka itu 100% soal akuntabilitas dan dampak nyatanya ke masyarakat. Mereka tuh ngerasa frustrasi banget, ngerasa kalau argumen keamanan global ini dipakai cuma buat nutupin kurangnya analisis soal beban ekonomi sehari-hari yang harus ditanggung sama rakyat Amerika. Nah, dari sinilah perdebatan tajam ini mulai meledak. Lanjut ke bagian kedua, memperdebatkan label harga, pertarungan atas anggaran dasar. Sekarang, pertarungan filosofis tadi berubah jadi adu angka, 25 miliar dolar. Angka ini jadi pusat dari argumen finansial pihak pemerintah. Sang saksi secara tegas bilang kalau biaya amunisi yang dipakai, biaya penggantiannya dengan nilai dolar sekarang, plus kerusakan yang ada, totalnya itu mantap di angka 25 miliar dolar. Mereka ngotot kalau angka inilah yang paling pas ngegantiin realitas finansial dari operasi terkait Iran sejauh ini. Tapi tunggu dulu, sang perwakilan dengan keras nolak estimasi itu. Mereka bilang, pakar-pakar aja nggak setuju loh sama angka 25 miliar tadi. Kenapa? Karena menurut mereka, angka itu belum benar-benar ngitung harga senjata baru dengan nilai uang sekarang. Belum lagi tingkat keparahan kerusakan di pangkalan militer AS. Dan yang paling krusial, mereka yakin pasti bakal ada permintaan dana tambahan lagi ke depannya yang bikin tagihan ini makin bengkak jauh di atas estimasi awal tadi. Nah, buat ngegambarin betapa tegangnya isu akuntabilitas ini, perwakilan tersebut nembak dengan satu isu spesifik. Mereka nanya soal biaya dan pertanggungjawaban dari serangan rudal yang kabarnya ngenain sebuah sekolah di Iran. Mereka pengen tahu banget berapa banyak sih uang pajak rakyat yang dipakai buat insiden itu. Tapi saksi dari pemerintah nolak ngasih angka pasti. Dengan alasan situasi tersebut masih dalam penyelidikan, jadi mereka nggak bisa asal ngaitin biaya finansial langsung ke insiden yang belum selesai diinvestigasi. Masuk ke bagian ketiga, dampak ekonomi domestik, efek riak pada publik Amerika. Perdebatan soal rudal dan pangkalan tadi akhirnya bawa kita ke fokus utama sang perwakilan, yaitu beban ekonomi di dalam negeri. Dan wow, ini dia angka tandingannya. 631 miliar dolar. Beda banget kan sama 25 miliar tadi? Angka fantastis ini muncul karena perwakilan tersebut nggak cuma ngitung harga peluru atau rudal aja. Mereka masukin semua efek riak makroekonomi yang mereka yakini kejadian gara-gara konflik ini. Terus, biar angka 631 miliar dolar ini kerasa lebih nyata buat masyarakat, perwakilan tadi nge-breakdown angkanya ke level rumah tangga. Menurut mereka, angka makro sebesar itu tuh setara dengan dugaan kenaikan biaya hidup sebesar 5.000 dolar per tahun untuk tiap keluarga di Amerika. Bayangin aja, ini taktik retorika yang cerdas banget buat ngubah isu kebijakan luar negeri yang kerasa jauh dan abstrak jadi masalah dompet yang kerasa banget perihnya di kehidupan sehari-hari. Dari mana coba dapatnya angka 5.000 dolar itu? Perwakilan tadi nunjuk ke pengeluaran harian kita, harga bensin yang naik, harga bahan pokok yang makin mahal, dan dampak inflasi yang luas banget ke rumah tangga. Mereka nyebut ini sebagai pajak tersembunyi dari konflik yang katanya luput dianalisis sama pemerintah. Sang perwakilan nekenin banget poin bahwa pemerintah itu lalai nggak ngitung dampak langsung konflik ini ke harga makanan dan bensin buat rakyat biasa. Dan bisa ditebak, perdebatan soal inflasi ini akhirnya berubah jadi ajang saling serang antar partai.
Waktu dicecar soal penderitaan ekonomi rakyat, saksi nggak tinggal diem dong. Mereka ngebela tim ekonomi pemerintah yang sekarang, ngeklaim kalau manajemennya jauh lebih baik. Terus mereka malah balik nyerang rekam jejak inflasi dari pemerintahan yang sebelumnya. Sang perwakilan nggak terima dan langsung bales ngecap pemerintah yang sekarang ini nggak kompeten. Bener-bener deh, di momen ini analisis kebijakan udah murni berubah jadi ring tinju politik. Lanjut ke bagian keempat, biaya yang tak terukur. Mengukur hal yang tak dapat diukur. Nah, poin krusialnya ada di sini. Sang saksi pinter banget nyoba muter balik arah pembicaraan biar nggak cuma mandek di urusan harga bensin dan sembako. Mereka terus-terusan ngelempar satu pertanyaan pamungkas. Apa dampaknya kalau Iran menguasai selat vital tersebut sambil bawa-bawa senjata nuklir? Menurut saksi, mencegah skenario itu adalah sebuah keharusan mutlak. Sesuatu yang saking pentingnya sampai nggak bisa lagi cuma dihitung pakai ilmu akuntansi sederhana. Inilah yang bikin sidang kongres ini rasanya kayak benang kusut. Kedua belah pihak itu berantem pakai tolok ukur yang beda alam. Di satu sisi, kita punya perwakilan kongres yang minta pertanggungjawaban soal penderitaan ekonomi domestik, sesuatu yang kelihatan angkanya. Di sisi lain, sang saksi bertahan mati-matian atas nilai dari mencegah ancaman nuklir global, sesuatu yang dampaknya nggak terukur. Ini benar-benar contoh klasik benturan antara dampak langsung di dalam negeri ngelawan strategi geopolitik jangka panjang. Terakhir, bagian kelima, dilema kebijakan yang mendasar, pertukaran fundamental dari kebijakan luar negeri. Semua perdebatan panas tadi ujungnya bermuara ke satu benturan filosofis ini. Inti dari trade-off yang lagi didebatin tuh jelas banget. Di satu sisi, ada biaya intervensi yang diteriakan sama sang perwakilan. Uang pajak yang kesedot, inflasi, beban $5.000 per keluarga, sampai kerusakan fasilitas militer. Tapi di sisi berlawanan, ada biaya ketidakaktifan yang di-warning sama saksi. Bayangin aja kalau Iran sampai beneran punya bom nuklir dan bikin kacau stabilitas keamanan seluruh dunia. Sebagai penutup dari serangannya, perwakilan tadi ngasih satu perbandingan sejarah yang ngena banget soal Perang Dunia Kedua. Poin utamanya sebenarnya bukan berarti dia anti banget sama tindakan militer loh. Tapi dia nuntut adanya transparansi. Intinya dia bilang, tolong dong pemerintah jujur aja ngasih tahu harga asli dari kebijakan luar negerinya ke rakyat. Biar publik yang nilai sendiri apakah harga segitu sepadan atau enggak. Jangan malah ngeles dan nutup-nutupi perhitungan biaya domestiknya. Masuk akal juga kan? Sebagai penutup penjelasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan besar yang dari tadi belum kejawab. Gimana sih caranya sebuah negara menyeimbangkan nilai keamanan global yang nggak terukur dengan penderitaan ekonomi nyata yang kerasa banget di kehidupan sehari-hari warganya? Ini tuh pondasi utama dari seluruh perdebatan yang baru aja kita bedah, dan sebenarnya selalu ada di jantung setiap perumusan kebijakan luar negeri. Jawabannya pasti nggak gampang. Dan berkaca dari sidang kongres tadi, perdebatan kayak gini pasti bakal terus memanas ke depannya. Gimana menurut kamu? Makasih banyak ya udah ngikutin analisis mendalam ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.